step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I can't... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muti Rosidah dalam video tutorial pembuatan rompi. Gimana kabarnya pemirsa? Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kali ini dalam video tutorial pembuatan rompi akan kami jelaskan rompi yang akan kita buat itu adalah rompi tanpa kerah. Kemudian panjangnya sampai di atas lutut, kemudian di bagian depan ada satu kancing di bagian paling atas. Baiklah, untuk pembuatan rompi itu kita harus sudah menyiapkan polanya, yaitu sesuai dengan desain atau sesuai dengan model yang kita inginkan. Nah, model yang akan kita buat adalah seperti yang ada di samping saya itu, yang ada di dress form. Nah, untuk itu marilah kita segera melihat tayangan video tutorial pembuatan rompi. Nah, baiklah para pemirsa, pertama kali kita siapkan bahan. Bahan itu kita lipat menjadi dua sesuai dengan arah serat panjang kain. Kemudian pola yang sudah kita siapkan kita letakkan. Namun sebelumnya, apabila kain itu terlalu kusut, kita ratakan dengan disetrika terlebih dahulu. Nah, untuk peletakan pola yang perlu diperhatikan adalah kita meletakkan pola yang besar dulu. Nah, karena modelnya itu di bagian belakang itu tidak ada sambungan, sehingga pola bagian belakang kita letakkan di lipatan kain. Kemudian pola bagian depannya di tepi kain. Setelah kita letakkan, baru kita meletakkan pola yang kecil-kecil. Nah, baiklah, untuk meletakkan pola itu tidak sembarang kita meletakkan pola, namun perlu kita perkirakan nanti apabila diberi tambahan jahitan sudah cukup atau belum. Nah, itu baru kita letakkan, belum kita sesuaikan dengan arah serat. Maksudnya apabila kita letakkan bahan sudah cukup, baru kita sesuaikan dengan arah seratnya. Baiklah, untuk pola bagian muka tadi dari CF-nya belum kita tambah 2 cm, sehingga dari CF itu kita tambah 2 cm plus lipatan ke dalam kurang lebih 5 cm, sehingga dari CF sampai ke tepi kain kita tambah 5 cm. Kemudian tadi kita ukur arah seratnya bagian atas sampai ke tepi kain, dan arah serat yang ada di bagian bawah kita ukur ke tepi kain itu harus sama panjangnya. Jadi misalnya tadi arah serat bagian atas sampai tepi kain itu 15 cm, di bagian bawah juga harus 15 cm. Apabila sudah sama, baru kita semat dengan jarum pentul. Begitu juga di bagian belakang. Untuk lipatan kain ya, itu kita harus sama persis peletakannya di CB atau center back. Setelah sama, baru kita semat dengan jarum pentul. Nah, demikian juga lapisan-lapisan itu kita ukur arah seratnya. Nah, seperti leher depan itu kita ukur harus sama. Setelah sama, baru
disemat dengan jarum pentul. Ya, itu nanti kita lakukan sampai lapisan selesai. Nah, itu kita ukur ya, yang sebelah atas dan sebelah bawah sampai tepi kain harus sama. Kalau tidak sama, nah kita betulkan dulu. Jangan sampai bergeser. Nah, kita buat sama. Itu berlaku untuk semua pola, harus arah seratnya lurus. Karena kalau tidak lurus itu nanti kalau dijahit hasil jadinya bisa jadi munter-munter ya. Munter-munter itu bergelombang, kalau bahasa Jawanya munter-munter ya. Nah, kita cek satu persatu, kemudian kita semat sampai ke pola yang terakhir tadi, lapisan bagian belakang. Kemudian kita beri tambahan jahitan karena pola yang saya pakai belum ada tambahan jahitan, maka tambahan jahitan kita beri tanda di kainnya. Nah, bagian leher 1 cm, bagian bahu tadi 1,5, kemudian bagian sisi 2 cm. Seperti ini bisa kita lakukan, pola itu sudah diberi tambahan jahitan sehingga pola yang dipotong itu sudah ada tambahan jahitan. Jadi setelah pola yang ada tambahan jahitannya diletakkan di kain, itu tidak usah diberi tambahan jahitan lagi. Namun berbeda dengan pola yang saya buat, itu belum ada tambahan jahitan sehingga harus kita beri tambahan jahitan terlebih dahulu. Nah, itu di bagian CF tambahannya 7 cm karena dari CF belum saya tambah 2 cm. Ya, kemudian bagian sisi 2 cm, kerung lengan 1, kerung leher 1. Nah, itu harus sama. Ya, untuk lapisan leher harus sama dengan bagian leher tambahan jahitan di badan. Nah, untuk bagian sisi 2, sisi 2 bahunya 1,5. Setelah itu kita lakukan memotong bahan. Nah, untuk memotongnya harus hati-hati, usahakan lurus ya, jangan sampai garis yang sudah kita buat ya dengan lurus itu jadinya tidak lurus lagi atau melenceng ya. Nah, itu kita buat bayangan cermin yang 5 cm, dibuat bayangan cermin, kemudian setelah itu kita ikuti kerung leher bagian depan. Nah, kita lanjutkan sampai ke kerung lengan. Nah, seperti itu nanti seterusnya sampai bahan itu selesai kita potong ya. Jadi satu persatu dari pola yang paling besar setelah selesai kita letakkan di tempat lain yang lebih aman. Baik, untuk pemotongan bahan dari pola badan bagian muka, pola bagian belakang, kemudian pola lapisan ya, itu nanti semua dari lapisan leher bagian depan, lapisan leher belakang, kemudian lapisan kerung lengan bagian depan dan lapisan kerung lengan bagian belakang. Baiklah, untuk pola lapisan selesai semuanya. Kita lanjutkan memberi tanda dengan cara kita melipat karbon jahit ya, bagian yang ada warnanya di bagian luar kita lipat jadi 2, kita selipkan di antara bahan yang sudah dipotong tadi. Bagian buruk itu berada di dalam sehingga
karbon kita letakkan di tengahnya. Setelah itu kita jalankan rudder sesuai dengan polanya. Nah, itu kita lakukan dari pola badan bagian muka, bagian belakang sampai lapisan. Nah, apabila kita itu sudah terbiasa menjahit, itu tidak perlu diberi tanda jahitan seperti itu karena kita sudah terbiasa mengingat-ingat. Misalnya di bagian bahu tambahan jahitannya 1,5, berarti nanti saya menjahitnya 1,5. Di bagian kerong lengan 1 cm misalnya. Nah, itu nggak usah diberi tanda lagi, tapi nanti kita ingat-ingat. Nah, untuk tutorial ini adalah kita baru pemula ya untuk latihan menjahit, yaitu kita harus memberi tanda pola setelah kita melakukan memotong bahan. Nah, itu setelah diberi tanda, kita cek dulu sebelum jarum dilepas. Setelah benar-benar tanda jahitannya itu terlihat, jarum bisa dilepas. Kemudian kita pisahkan pola dengan bahan utama di bagian pola bagian badan depan. Nah, itu untuk tanda jahitan sudah terlihat. Gitu. Nah, kita simpan. Setelah kita lakukan memberi tanda semuanya, kita siapkan friselin, yaitu di bagian depan untuk belahan depan. Karena tadi tambahnya itu 5 cm, maka friselin yang kita siapkan lebarnya 5 cm, panjangnya sesuai dengan panjang CF-nya tadi ya, di bagian depan, belahan bagian depan. Kemudian kita setrika, kita tempelkan dulu untuk friselinnya yang berkilau itu berada atau menempel di bagian buruk. Setelah kita tata lurus, baru kita press. Cara ngepresnya tidak boleh digeser-geser, hanya ditekan-tekan saja dengan suhu yang pas, yang sesuai. Nah, sehingga itu nanti melekatnya friselin itu benar-benar matang. Kalau sebelumnya kita sudah coba tempelkan friselin di bahan utama pada perca. Nah, setelah kita coba panasnya itu sudah cukup, maka itu bisa kita lakukan dengan cara ngepres friselin yang akan kita tempelkan di badan. Kita cukup tekan-tekan saja. Kalau sudah dirasa sudah menempel dengan sempurna, kita angkat, kemudian kita pinggirkan. Begitu juga semua lapisan, baik lapisan leher maupun kerong lengan, semuanya dikasih friselin. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk membentuk garis leher dan garis kerong lengan serta garis bagian muka, belahan bagian muka. Itu apabila diberi friselin pada lapisannya, bentuknya akan menjadi lebih baik. Nah, itu kita tata dulu. Setelah kita tata, kita letakkan friselinnya. Setelah itu kita press ya sampai menempel sempurna. Nah, itu nanti kita lakukan sampai lapisan leher. Baik, kita press seperti itu nanti sampai lapisan leher. Baiklah, ini untuk pengepresan terakhir. Kita lakukan proses menjahit dari awal. Itu kita gabungkan bagian bahu antara bahu bagian muka dan bagian belakang. Bagian baik bertemu dengan bagian baik, kemudian kita jahit sesuai dengan rudder atau tanda pola tadi di bagian bahu ya. Saya ulangi,
bahu, muka dan belakang kita satukan, bagian baik ketemu bagian baik, kemudian dijahit bagian bahunya sesuai dengan tanda jahitan tadi. Bahu kanan dan kiri semuanya kita jahit. Jangan lupa di awal dan di akhir jahitan itu harus kita matikan terlebih dahulu. Cara mematikannya kita ulang setelah kurang lebih 3 langkah, kita undurkan jahitannya, baru maju lagi. Seperti itu di awal dan di akhir. Nah, itu sudah jadi, bahu sudah menyatu. Setelah itu kita sambung bagian sisi, ya, bagian sisi kita jahitnya juga dari bagian buruk. Berarti bagian baik berhadapan dengan bagian baik. Kita jahit dari ketiak, dari bagian ketiak ya. Dari bagian ketiak sampai ke kelem bawah. Jadi sisi yang tadi tambahan jahitannya 2 cm, kita jahit sesuai dengan tanda jahitan yang kita buat tadi, 2 cm dari ketiak sampai ke sisi. Nah, jangan sampai bergelombang ya jahitannya ya, harus lurus. Nah, itu kita matikan. Nah, baiklah, untuk sisi kanan kiri semuanya kita jahit. Nah, tadi sisi yang sebelah, sekarang yang sebelahnya lagi. Nah, itu harus kita jahit kalau dari atas, dari ketiak ya sebelah. Misalnya sebelah kanan dari ketiak turun ke bawah, yang sebelah kiri juga dari ketiak turun ke bawah. Jangan sampai bagian kiri dijahit dari ketiak turun ke kelem, bagian kanan dari kelem naik ke ketiak, itu nanti hasilnya pasti keseimbangannya kurang. Nah, itu untuk sisi yang satunya kita matikan sehingga selesai untuk menyambung bagian sisi. Bisa kita lihat, nah bagian sisi sudah tersambung sehingga rompi itu sudah terlihat jadi. Nah, tinggal kita nanti menyelesaikan bagian-bagian kerung lengan sama leher. Sekarang kita lakukan menjahit lapisan leher. Lapisan leher, bagian bahunya kita sambung ya, bagian bahu muka dan belakang kita jadikan satu, bagian baik bertemu dengan bagian baik, kemudian kita jahit. Diawali, nah kemudian dimatikan dulu, kemudian diakhiri dengan dimatikan juga. Demikian juga lapisan untuk leher, bahunya kita satukan dan kita jahit. Sehingga nanti kalau lapisan sudah kita sambung bahunya, nanti kita tinggal menyatukan dengan badannya. Nah, kita lanjutkan menjahit bahu dan sisi lapisan kerung lengan. Di bahu tadi tambahannya 1,5, di sisi tambahannya 2, sehingga jangan sampai salah. Ya, oke. Bagian bahu sudah, bagian sisinya juga, jangan lupa dimatikan. Yang satunya juga. Nah, jadi jangan sampai keliru, nanti lapisan itu bagian muka dan bagian belakang harus kita sendirikan sehingga nanti tidak terjadi salah sambung yang biasanya anak-anak itu menjahit lapisan kerung lengan itu kadang-kadang keliru, harusnya bagian muka dengan belakang, tapi bagian muka dengan muka langsung disambung seperti itu. Nah, baiklah, setelah semuanya sudah kita siapkan,
kita selesaikan dulu dengan cara diobras ya, untuk supaya tirasnya tidak brodol-brodol ya. Cara mengobrasnya, bagian baik nanti kita taruh di atas. Nah ini untuk tutorial ini penyelesaian komposisinya dengan kampuh tutup untuk mempercepat saja proses, karena pada saat ini kan masih anak-anak masih PJJ sehingga mungkin di rumah tidak ada mesin obras. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tepi kain di jahitan yang kita tidak punya mesin obras? Nah, kalau kita dengan menggunakan kampuh tutup ya, sudah disatukan dan kampuh tutup, bisa kita selesaikan dengan tusuk veston pakai tangan. Namun bisa juga kita selesaikan dengan cara kampuh balik, bisa. Yang pada waktu mungkin pembelajaran di kelas 10 sudah pernah dijelaskan bagaimana cara membuat kampuh balik. Nah, bisa juga dengan kampuh kostum. Kalau kampuh kostum itu seperti halnya kita mengobras ini ya, tapi kita menggunakan tangan. Jadi kampuhnya itu kita lipat ke dalam, dua-duanya bertemu, kemudian kita som. Nah, itu sudah kita lakukan pengobrasan di bagian sisi dan bagian bahu. Nah, sudah selesai semua. Dan bagian kelem bawah, nah kelem bawah kita selesaikan. Apabila tidak punya mesin obras, itu nanti kelem bawah bisa kita lipat setengah senti, baru kita lipat lagi sesuai dengan panjang kelem, kemudian kita nanti penyelesaiannya dengan som sembunyi. Namun kalau bagian kelem ini kita obras, nanti penyelesaiannya dengan tusuk silang untuk penyelesaiannya terakhir. Baiklah, pemirsa, kita lihat untuk menyelesaikan tepi kain ini dengan diobras sampai selesai. Untuk bagian sisi, kampuhnya arahnya ke belakang ya, ke belakang ya. Itu kita lakukan sampai selesai. Kemudian nanti juga kita obras atau kita selesaikan tepi pada lapisan. Nah, itu sudah terlihat selesai. Kita lakukan penyelesaian di bagian lapisan. Nah, lapisan ini yang kita obras adalah di bagian bawah yang nantinya akan kita som. Kalau di bagian atas nggak usah diobras karena itu nanti dijahit dengan kerung leher dan kerung lengan untuk lapisan lengannya. Nah, itu kita lakukan semua sampai ke lapisan kerung lengan. Nah, untuk obras tadi sudah selesai sampai di lapisan kerung lengan. Kita lanjutkan, kita setrika ya, sambungan-sambungan yang tadi sudah kita jahit agar hasilnya rapi. Nah, itu bagian sisi. Untuk kampuh kita arahkan ke belakang ya. Nah, sampai kalau kampuh tutup kita arahkan ke satu arah, itu kalau kita buka sudah tidak balik ke atas lagi, jadi sudah sudah ambruk ya, sudah menyatu dengan bahannya. Nah, itu bagian sisi kita setrika, kemudian bagian bahu juga kita setrika. Nah, tadi kan masih melendung-melendung ya. Nah, itu kita setrika, nanti jadinya sudah rata. Baiklah,
untuk proses menyetrika ini anak-anak bisa menyetrika disesuaikan dengan suhunya, jangan sampai terlalu panas, tidak diuji coba di meja setrika, langsung di setrika di bahannya sehingga nanti bisa jadi kebakar. Setelah kita setrika, kita siapkan lapisan itu tadi, kita satukan ya, lapisan leher kita satukan dengan bagian leher di badan. Di bagian bahu dulu, bagian bahu kita satukan ya, bahu pas dengan bahu, di lapisan dengan bahan utama, bagian baik ketemu dengan bagian baik, kemudian bagian tengah belakang itu disatukan dulu ya, jadi bahu kemudian tengah belakang, kemudian kita ratakan ya, kita ratakan, kita semat dulu ya. Kemudian di bagian tengah muka tadi yang 5 cm kita balik dulu, kita balik. Nah, posisi untuk Vaseline terlihat, kemudian di atasnya letakkan lapisan leher bagian muka. Nah, setelah kita jarum sampai ke bagian kanan, kalau tadi awalnya dari kiri ya, sekarang bagian kanan itu juga kita lakukan sama, kita lipat bagian depannya yang ada Vaseline-nya itu berada di atas terlihat, dan di atasnya lapisan leher. Nah, setelah kita beri jarum pentul atau kita semat jarum pentul, kita lakukan menjahit atau menyatukan lapisan leher dengan kerung leher. Nah, kalau tadi tambahan jahitannya itu 1 cm ya, kita jahit 1 cm. Tentunya tadi sudah, kalau kita sudah memberi tanda masih terlihat, kita jahit jangan sampai bergoyang, maksudnya jangan sampai tidak mengikuti garis yang telah kita buat ya. Dari tengah muka bagian kiri melewati kerung leher sebelah kiri, kemudian kerung leher belakang, kemudian kerung leher bagian depan, baru sampai ke tengah muka bagian kanan. Nah, itu hampir selesai. Jangan lupa dimatikan. Oke, setelah itu kan tadi tambahan jahitannya 1 cm. Kita tipiskan dulu. Kita tipiskan itu kita kurangi, kita potong. Ya, kalau tadi 1 cm kita potong setengah cm, ya menjadi setengah cm. Nah, setelah nanti kita potong, nah itu kita lakukan menipiskan, ya. Kita tipiskan, dikurangi setengah cm sehingga kampuhnya menjadi setengah cm saja. Nah, setelah kita tipiskan nanti kita gunting dalam. Kita gunting dalam itu caranya bagaimana? Kita gunting tegak lurus dengan jahitan kerung leher tadi, tapi tidak sampai ke jahitan. Ya, nah itu kita gunting dalam. Itu biasanya anak-anak bilang dicekris gitu ya. Nah, itu fungsinya apa? Kalau medianya lengkung, kalau tidak digunting dalam, itu nanti jadinya lengkungnya tidak sempurna, jadinya template terlihat sudut-sudut. Nah, ini namanya digunting dalam. Digunting sedikit-sedikit, jangan sampai mengenai jahitan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, seperti itu sampai selesai. Nah, ini terutama yang bagian lengkung-lengkung ya. Kalau lurus nggak usah digunting dalam, nggak apa-apa. Nah itu terlihat bekas guntingan dalam. Kemudian
lapisan kita buka arah tambahan jahitan di bawah lapisan, kemudian kita tindes dalam. Kita tindes dalam dari sambungan lapisan dan sambungan bahan utama itu kurang lebihnya 2 mili ya, yang dijahit bagian lapisannya dan tambahan jahitan tadi ya. Nah itu kita jahit muter. Nah jadi pada prinsipnya kalau kita menyatukan lapisan itu pertama kali kita sambung lapisan dengan bahan utama, kita tipiskan, setelah itu kita gunting dalam, setelah itu kita buat jahitan dalam. Nah itu nanti pasti akan hasilnya akan bagus. Nah itu sudah sampai di bahu yang sebelahnya, dijahit tindasan dalam melingkar ya, melingkari leher. Nah itu sampai selesai, kemudian terakhir kita harus matikan dengan maju mundur. Nah itu lapisan leher sudah jadi. Itu nanti kita lakukan sama dengan lapisan kerung lengan ya. Lapisan kerung lengan dijahit seperti pada lapisan leher. Nah selanjutnya kita menyambung lapisan kerung lengan yang tadi sudah kita siapkan, sudah kita jahit lapisan kerung lengan antara muka dan belakang, kita sambung bagian bahu dan bagian sisinya. Sekarang kita satukan dengan badan. Harus teliti anak-anak, bagian bahu disatukan dengan bagian bahu ya, kemudian bagian sisi juga sama. Setelah itu kita jarum pentul melingkar. Setelah melingkar di kerung lengannya, setelah itu kita lakukan menjahit atau menyambung bagian kerung lengan ya dengan lapisan. Nah itu kita lakukan untuk di kerung lengan kiri dan kerung lengan kanan. Seperti tadi yang saya katakan, apa prinsipnya dalam menjahit lapisan ya. Yang pertama adalah disambung dulu, kemudian gunting dalam, ditipiskan, ditipiskan, gunting dalam, setelah itu ditindes dalam. Nah itu kita selesaikan dulu sampai selesai. Nah bagian kerung lengan seperti itu nanti kita lakukan di 2 tempat. Nah itu proses sudah sampai di tindas dalam lapisan kerung lengan. Nah itu sudah jadi, lapisannya sudah menempel sampai di tindas dalam. Itu nanti kalau kita bawa masuk ke dalam itu terus di zoom bisa lebih rapi. Nah tampak seperti itu. Bagian leher sudah, bagian kerung lengan sudah. Sekarang kita selesaikan bagian kelem bawah bagian muka. Kita lipat dengan arah keluar yang ada visernya tadi bagian muka. Kemudian kita jahit sesuai dengan tanda berapa senti kelem bawahnya. Kalau tadi kita tambahkan 4 ya berarti itu dari dasar paling bawah naik 4 cm. Kalau 5 ya 5 cm. Bagian kanan dan kiri harus sama. Ya, itu kanan dan kiri untuk menyelesaikan kelem di bagian tengah muka. Ya, jadi di bagian bawah. Biar apa? Biar lebih rapi. Nah, itu nanti sudah sama antara kanan dan kiri. Nah, sekarang coba kita lipat. Nah, kita balik. Nah, hasilnya seperti itu nanti setelah kita lakukan penyelesaian di CF bagian kelem. Kita balik, kemudian kita lipat sesuai dengan
panjang atau ukuran klem bawah tadi. Nah itu kalau klemnya 4 atau 5 cm ya harus stabil segitu. Nah, kita jarumi dulu. Kalau kita langsung som tanpa ada bantuan itu nanti pasti hasilnya kurang rapi. Nah itu kita lakukan sampai selesai di bagian klem bawah. Sisi disamakan dulu, harus sama ya, segaris ya. Kemudian bagian tengah muka yang bagian bawah, nah, itu juga harus sama. Nah, disatukan semuanya. Nah, setelah selesai kita semat dengan jarum pentul semuanya, bagian klem bawah, bagian kerung lengan, bagian kerung leher ya, semuanya sudah disemat ya. Ya harus rata semuanya. Baru kita lakukan penyelesaian, yaitu dengan mengesum klem ya. Kalau klem bawah itu penyelesaiannya diobras, ya ini tadi diobras ya, maka ngesumnya dengan menggunakan tusuk silang. Jaraknya jangan terlalu jauh, jaraknya cukup 1 cm, paling jauh 1 cm ya. Tapi kalau penyelesaiannya tadi tidak diobras, yang mungkin di rumah tidak ada mesin obras, yaitu tadi dilipat setengah senti baru dilipat lagi untuk klemnya, itu somnya pakai som sembunyi. Nah untuk ngesom ini kalau sudah beberapa langkah dimatikan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Agar apabila ada yang dedel itu tidak langsung dedel semua. Nah itu kita lakukan muter ya, semua tadi yang semua lapisan yang sudah kita jarum pentul kita som sampai selesai. Nah ini untuk proses ngesum tadi sudah selesai, jarum kita lepas. Nah, setelah semuanya sudah selesai, apa yang kita lakukan? Nah ini semuanya sudah selesai. Nah setelah itu kita press lagi. Nah kenapa kok tadi sudah dipres, sekarang dipres lagi, pasti nanti terakhir juga ada press lagi. Nah tentunya anak-anak kalau setelah selesai dijahit kita setrika itu akan sangat membantu nanti penampilan akhirnya ya, penampilan akhirnya akan lebih bagus. Jadi misalnya baru melaksanakan uji kompetensi, sudah keburu-buru waktunya habis, kalau dari awal itu proses sudah setelah selesai menjahit itu disetrika, pasti hasil akhirnya sudah bagus. Nah itu untuk semua lipatan baik itu kerung leher, kemudian kerung lengan, kemudian klem bawah kita setrika biar lebih rapi. Nah, biar lebih rapi. Kita lakukan di seluruh badan ya. Nah, setelah selesai kita melakukan pengepresan ya. Kita lakukan membuat lubang kancing ya, itu kita setel dulu yang mempunyai mesin semi otomatis. Kita setting untuk membuat tusuk zigzag untuk membuat lubang kancing ya, dari zigzag yang kecil memanjang maju, kemudian yang tepinya zigzag lebih lebar, kemudian dilakukan yang zigzag kecil mundur kembali lagi ke awal tadi. Setelah selesai kemudian zigzag yang lebar. Nah itu nanti sudah selesai untuk membuat lubang kancing, karena ini kancingnya tadi kan hanya satu di modelnya bagian atas ya, berarti kita membuat lubang kancingnya satu saja. Nah jadi tadi kalau sudah disetrika itu akan lebih halus lagi dalam pembuatan lubang kancing. Nah ini lubang kancingnya dibuka
bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan trainer juga. Nah, setelah itu kita memasang kancing, ya, memasang kancing. Memasangnya kita ukur dulu tepatnya di mana, ya. Kemudian pas di CF bagian atas kita samakan panjangnya dulu, baru kita beri tanda dan kita pasang kancing yang satu di bagian atas, ya. Kita sematkan beberapa kali, ya. Setelah beberapa kali, ya paling tidak 4 kali lah, 4 kali kita semat dengan benang. Setelah itu benang kita kita matikan dengan cara, nah, kita matikan di bagian bawah kancing 3 kali, kemudian jarum kita bawa ke bawah, kemudian bawahnya kita tren. Nah, kita tren 4-5 kali. Nah, itu untuk bagian tepi kain itu tidak perlu diobras karena itu tidak tidak mendudul, ya, seratnya tidak akan lepas. Nah, untuk pemasangan kancing selesai. Terakhir kita press lagi, pressing terakhir. Nah, kita press lagi sampai benar-benar halus. Seperti itu, Kak. Nah, kita press di bagian yang masih tampak kurang halus, kurang rata. Nah, sehingga itu nanti akan menjadikan penampilan lebih bagus, ya. Nah, sekarang di bagian kelim itu jangan sampai terlihat masih menggelembung-gelembung, jadi kita setrika. Oh, masih ada tiras kainnya, tiras benangnya. Nah, itu perlu kita bersihkan, ya, namanya trimming. Nah, bagian belakang kita setrika juga biar nanti hasil pressing akhirnya bagus. Baiklah, untuk pengepresan anak-anak harus selalu telaten, ya. Telaten itu apa, ya? Nah, harus selalu telaten karena itu nanti akan menjadikan penampilan. Setelah selesai dipasang di dress form, rompi sudah jadi. Nah, seperti itu para pemirsa dan anak-anakku semua, pembuatan rompi yang sederhana sudah kita lakukan. Selamat mencoba dengan alat yang minimalis. Saya percaya anak-anak tetap semangat untuk mencoba dalam membuat rompi ini. Nah, bagi pemirsa yang mungkin pemula di luar sekolah, itu bisa ikuti tutorial ini sehingga bisa melakukan pembuatan rompi atau menjahit rompi dengan sederhana, ya. Nah, semua pemirsa yang berbahagia, tadi dari awal sampai akhir sudah kita lihat proses membuat atau menjahit rompi. Selamat mencoba, dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti ditanyakan kepada kami. Terima kasih dari kami. Salam sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.